PT PLN, Persero, melalui YBM atau Yayasan Baitul Ma'al PLN UP3 Pinrang menyalurkan bantuan kemanusiaan secara serentak kepada warga yang terdampak bencana angin puting beliung di Kabupaten Pinrang yang dipimpin langsung oleh manajemen AP3 Pinrang bersama seluruh staf WLP Karyango, Sri Kandi, dan PIKK PLN Pinrang. Bantuan ini disalurkan pada hari Senin, 15 Desember 2025, sebagai respons cepat pasca kejadian pada Sabtu, 13 Desember 2025. Lokasi penyaluran difokuskan pada 2 wilayah terdampak terparah, yaitu Kelurahan Landrisang, Kecamatan Landrisang, dan Desa Padaelo, Kecamatan Matirobulu. Dampak kerusakan, bencana tersebut menyebabkan kerusakan signifikan, di mana 60 rumah di Kelurahan Landrisang dan 3 rumah di Desa Padaelo mengalami kerusakan. Menanggapi bencana yang terjadi, Bapak Dadang Wahyudi, selaku Menir UP3 Pinrang, menyatakan bahwa aksi ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial dari seluruh insan PLN Pinrang. Bantuan berupa paket sembako ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat serta memastikan kebutuhan dasar korban tetap terpenuhi di tengah proses pemulihan. Aksi kolaboratif ini menunjukkan komitmen PLN dalam menjalankan fungsi sosial dan tanggap darurat bencana di wilayah kerjanya. Kehadiran dan bantuan dari tim PLN Pinrang ini disambut baik oleh pemerintah setempat dan warga. Bapak Bachrum Syah, selaku Camat Landrisang, menyampaikan apresiasi atas kesigapan PLN. Sementara itu, Bapak Husni, salah satu warga terdampak dari Kelurahan Landrisang, mengungkapkan rasa syukurnya. Aksi kolaboratif ini menunjukkan sinergi PLN dengan masyarakat, menegaskan komitmen perusahaan untuk selalu hadir dan berkontribusi dalam situasi darurat bencana. Kota Makassar resmi menorehkan langkah baru dalam perdagangan internasional sektor kelautan dengan melepas ekspor perdana komoditas gurita ke Jepang. Ekspor yang dilakukan PT Nirvana Niaga Sejahtera atau NNS tersebut dilepas langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, dengan volume awal sekitar 14-15 ton atau 1 kontainer 20 feet, Senin 15 Desember. Ekspor perdana ini menjadi sinyal kuat keseriusan pemerintah Kota Makassar mendorong hilirisasi hasil laut dan memperluas penetrasi produk perikanan lokal ke pasar global. Prosesi pelepasan ditandai pemasangan segel pada truk kontainer secara simbolis oleh Wali Kota Makassar bersama Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Dandi Satria Iswara, serta Direktur Utama PT NNS, Nur Hadi Samad. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menyampaikan apresiasi atas langkah PT NNS yang dinilainya mampu menangkap peluang besar dari potensi laut Makassar dan Sulawesi Selatan. Ia menegaskan, ekspor hasil perikanan tidak boleh berhenti pada seremoni perdana, melainkan harus berlangsung berkelanjutan agar berdampak nyata terhadap ekonomi daerah. API menilai, gurita yang selama ini belum menjadi primadona di pasar domestik justru memiliki permintaan tinggi di pasar internasional, terutama Jepang sebagai salah satu negara dengan konsumsi seafood terbesar dunia. Keberhasilan ekspor ini, menurutnya, membuktikan bahwa produk perikanan Makassar mampu bersaing di level global jika dikelola dengan standar kualitas dan proses yang tepat. Lebih jauh, API menekankan pentingnya hilirisasi sektor kelautan sebagai kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, termasuk warga di pulau-pulau Spermonde, Pemkot Makassar terus mendorong pengembangan industri pengolahan hasil laut yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nelayan. Kabupaten Bantaeng kembali mengukir prestasi gemilang di kancah nasional setelah berhasil meraih penghargaan Outstanding Public Service Innovations atau OPSI dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2025 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB. Penghargaan bergengsi ini menjadikan Bantaeng sebagai satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang menerima apresiasi tersebut pada tahun ini. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, dan diterima oleh Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzi Nurdin yang akrab disapa Uji Nurdin, di ruang aula Kementerian PANRB di Jakarta, Senin 15 Desember. Bantaeng memenangkan penghargaan OPSI 2025 untuk kategori replikasi melalui inovasi kesehatan yang sangat berdampak,
program Peduli Kampung ASI atau Peduli Kasih yang dijalankan oleh UPT Puskesmas Loka. Bupati Uji Nurdin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim inovator. Beliau menegaskan bahwa penghargaan ini adalah bentuk komitmen kuat Bantaeng terhadap pemenuhan air susu ibu atau ASI eksklusif. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, Dr. Andi Ihsan, menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian jajarannya. Penghargaan opsi dari Kemenpan-RB ini membuktikan bahwa inovasi pelayanan publik yang sederhana, namun berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, mampu membawa nama Bantaeng bersinar di tingkat nasional. Kepala Rumah Tahanan Negara atau Karutan Kelas 2B Pinrang, Andi Erdiansah Bahar, turut serta dalam kegiatan pemusnahan barang bukti yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Pinrang pada Selasa 16 Desember. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, sekaligus sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di Kabupaten Pinrang. Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang, Sinrang, dan dihadiri oleh Bupati Pinrang, Irwan Hamid, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Pinrang. Kehadiran para pimpinan daerah dan aparat penegak hukum ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung supremasi hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penanganan berbagai perkara tindak pidana yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Proses pemusnahan dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan barang bukti serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kepala Rutan Pinrang, Andi Erdiansah Bahar, menyampaikan bahwa keikutsertaan Rutan dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap sinergitas antar instansi penegak hukum di Kabupaten Pinrang. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara Rutan, Kejari, dan unsur Forkopimda sangat penting dalam menjaga tertib administrasi serta mendukung kelancaran pelaksanaan putusan pengadilan. Melalui kegiatan pemusnahan barang bukti yang dilaksanakan oleh Kejari Pinrang di bawah kepemimpinan Sinrang, diharapkan kerjasama dan koordinasi antar instansi penegak hukum di Kabupaten Pinrang semakin solid. Sinergi tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan penegakan hukum yang transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, SAPA. Anca yang kerap disebut